Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Saiful Rizal Wijaya Putra. Kali ini kita akan membahas mengenai distribusi frekuensi, salah satu kajian penting yang ada di dalam statistika bisnis. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung saja. Oke, pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai distribusi frekuensi. Nah, apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi itu adalah suatu pola untuk mengumpulkan beberapa data menjadi suatu tabel yang mudah untuk dipahami. Nah, distribusi frekuensi dilakukan bila jumlah datanya itu tergolong besar, atau dalam statistik itu biasanya disebutkan dengan N. Sehingga ciri-ciri atau sifat yang dimiliki oleh data yang telah dikumpulkan dapat memberikan informasi yang berarti dan berguna, sejalan dengan maksud dan tujuan pengumpulannya. Maka data itu perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Nah, distribusi frekuensi dibuat dalam beberapa kelas. Distribusi frekuensi bisa disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik. Seperti yang saya contohkan di pertemuan sebelumnya, ada beberapa jenis-jenis tabel maupun grafik itu adalah bentuk dari distribusi frekuensi yang real. Selanjutnya, nah ini penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama itu penyusunan datanya sistematis berdasarkan waktu. Nah, kalau yang pertama contohnya berdasarkan waktu itu ada tabel jumlah penumpang periode tahun 96 sampai tahun 2006 Bandara Ngurah Rai. Nah, kita sebutnya itu pakai tabel ya, pakai tabel. Nah, di dalamnya ini ada kolom tahun dan juga kolom jumlah penumpang. Nah, ini sederhana sekali. Jadi menjelaskan bahwa di tahun 96 jumlah penumpangnya sekian, tahun 97 jumlah penumpangnya sekian, dan seterusnya. Lalu yang kedua berdasarkan frekuensinya. Nah, tabel rentang suatu nilai UTS dari mahasiswa. Misalkan interval untuk yang memiliki nilai antara 20 sampai ke 29, frekuensinya ada 1 orang. Dari nilai 30 sampai 39, frekuensinya 4 orang. Dan seterusnya, jumlahnya 75 mahasiswa. Seperti ini ya, ini yang paling mudah lah, mungkin tidak perlu saya jelaskan banyak-banyak. Oke, selanjutnya penyusunan datanya sistematis, tidak berurutan lagi atau tidak berkategorikal lagi. Jadi kayak misalkan tabel nilai impor Indonesia menurut negara asal utama periode 1981 sampai tahun 1987, ini tidak berkisar tahunnya ya, setiap tahun bukan, tapi dia fokus ke dalam dikumpulkan dalam satu periode menjadi satu data. Negara asal pengimpornya yaitu ada Jepang, USA, dan juga ASEAN, dan juga MEA. Ini federasi biasanya. Nah, impornya itu sekitar 24.733 ton, misalkan seperti itu. Nah, ini contoh-contoh dari penyusunan data distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi itu ada klasifikasi datanya. Disusun berdasarkan 2 cara, yaitu yang pertama klasifikasi berdasarkan sifat-sifatnya. Klasifikasi ini berdasarkan ciri secara kualitatif. Misalnya penduduk yang bekerja dan tidak bekerja. Ini kalau secara kualitatif kita bisa membedakannya ya, paling mudah. Karena dia tidak ada rentang untuk nomor dan tingkatan, tidak ada. Dia hanya membedakan karakter sifat saja dari para populasinya gitu. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan bilangan. Klasifikasi ini dilakukan secara kuantitatif. Misalnya gaji karyawan, harga barang, dan lain sebagainya. Klasifikasi ini disebut juga klasifikasi berdasarkan kelas interval. Nanti saya tunjukkan mana yang maksudnya kelas interval. Contohnya ini, distribusi frekuensi numerik. Nah, ini untuk tabel gaji bulanan perusahaan X. Ini dia menggunakan tabel yang tadi ya, klasifikasi berdasarkan bilangan. Karena ini kita berkaitan dengan gaji ya, jumlah gaji tiap bulannya dalam jutaan rupiah. Dia menggunakan interval supaya kita lebih bisa menentukan interval mana yang memiliki frekuensi paling tinggi. Karena kita tidak mungkin setiap juta ya, 1 juta, 2 juta, atau 2,5 juta, 3,5 juta, 3 juta, dan seterusnya, tidak mungkin. Kita pergunakan interval agar lebih mudah untuk membacanya. Misalkan gaji dengan interval 1 juta sampai 1.999 sekian,
itu banyak karyawannya punya 4 yang memiliki gaji dalam interval tersebut. Lalu ada juga Rp2.000.000 sampai Rp2.500.000, itu banyaknya karyawan yang memiliki gaji dengan kisaran tersebut ada 5 orang, dan seterusnya sampai jumlahnya 24 orang. Nah, itu untuk yang numerik. Nah, bagaimana untuk yang distribusi frekuensi kategorikal? Nah, ini kategorikal contohnya adalah tabel banyaknya pegawai di perusahaan X berdasarkan pendidikan. Misalkan pendidikannya SMA sampai S3. Nah, banyaknya karyawan. Kalau yang SMA jumlahnya ada 4 orang, S1 ada 8 orang, S2 ada 10 orang, S3 ada 2 orang. Jumlah totalnya ada 24 orang. Nah, ini paling mudah ya, Mas. Selanjutnya ada penyusunan distribusi frekuensi dengan awal ya, pola awal cara ketika kita sudah dapat data populasinya, kita bisa synchronize, bisa kita satukan menjadi satu, menjadi distribusi frekuensi yang lebih mudah dipahami. Nah, langkah-langkah penyusunan distribusi frekuensi sebagai berikut. Pertama, karena tadi kita menggunakan kelas interval ya, ada berjarak ya antara 1 sampai 10, 11 sampai 20 dan seterusnya, itu kita menggunakan ini. Pertama, tentukan dulu banyaknya kelas. Nah, menentukan banyak kelas ini menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, rumus ini sebenarnya sudah ada dari disampaikan oleh Gujarati, Gujarati kalau Anda baca bukunya tentang statistik ekonometrika. Namun Prof. Sugiono juga memakainya juga di buku yang Nata Wirjawan mungkin nggak ditunjukkan karena ini adalah paling dasar. Kalau Anda coba baca di bukunya Sugiono ada. Nah, ini keterangannya yang pertama adalah untuk K itu jumlah kelas, log itu logaritmanya, N adalah jumlah data yang diobservasi. Nah, berarti ini kita cari jumlah kelasnya K, disebutkan dengan K. Sama dengan 1 plus 3,3 kali log N. Nah, ini lognya tadi kan sudah ada ya, log N-nya berarti logaritma dari jumlah data observasi. Yang kedua, menentukan panjang kelas atau interval kelas. Panjang kelas ini maksudnya berapa? Misalkan 10, berarti kalau 10 antara 1 sampai 10. Kalau 7 berarti 1 sampai 7, 8 sampai 14 dan seterusnya seperti itu. Panjang kelas ini rumusnya menggunakan ini ya, ini rumusnya saya bacakan dulu keterangannya. C atau P. Jadi sama aja ya, C atau P itu dalam tanda statistik itu kelas atau panjang kelas. Lalu R itu range atau selisih. Jadi selisih nilai maksimum dan nilai minimum dalam satu kelas tersebut. Lalu jumlah kelasnya. Jumlah kelas yang tadi sudah kita temukan di langkah pertama. Nah, jadi rumusnya adalah C atau P sama dengan range-nya tadi dibagi dengan K yang sudah kita temukan angkanya, atau kalau kita kesulitan pakai range, kita gunakan angka maksimum dan angka minimum dalam populasi tersebut. Nah, nomor 3, setelah kita tahu ini panjang kelasnya, menentukan batas kelas dari masing-masing interval. Lalu kita melakukan tabulasi datanya. Nah, ini contohnya ya, contoh. Ini ada di bukunya Sugiono kalau Anda mau baca. Nah, contohnya satu adalah berikut hasil survei penghasilan per hari dari 70 usaha rental VCD yang diambil secara acak di Kota Denpasar pada tahun 2000 dalam ribuan ya. Pendapatannya dalam misalkan 2000 dalam ribuan berarti 2 juta sebenarnya, 2 juta. Oke, mungkin per bulannya 2 juta. Penyelesaiannya adalah pertama, ini datanya acak ya. Ini misalkan datanya ini 88.000 yang ini 41.000, 68.000, 62.000 dan seterusnya. Kalau dalam bulanan mungkin saya kurang tahu, ini mungkin harian ini ya. Ini harian. Lalu kita coba untuk menyelesaikan. Yang pertama itu adalah menentukan banyaknya kelas. Yang pertama tadi N-nya ini jumlahnya 70 karena jumlah dari observasinya 70. Lalu K itu berarti banyaknya kelas yang kita cari. Lalu rumusnya 1 plus 3,3 log N. Nah, kalau Anda kesulitan, Anda boleh pakai kalkulator nantinya kalau Anda praktikum. Nah, itu kita lihat N-nya adalah 70. Berarti kita cari aja 1 ditambah 3,3 kali log 70. Hasilnya menjadi 7,08. Nah, karena ini mendekati 7, kita bulatkan aja menjadi 7. Berarti jumlah kelasnya itu ada 7 atau banyaknya kelas ada 7.
Nah, yang kedua, menentukan interval kelas. Nah, interval kelas itu masih ingat ya tadi ya. Ini adalah range dibagi dengan K atau jumlah kelas. Jumlah kelasnya tadi udah ketemu ya, 7. Nah, range-nya kalau Anda masih belum tahu, kita cari angka yang paling besar di sini. Oh, angka terbesarnya adalah 88. Misalkan di sini kita baca di sini angkanya adalah paling besar 88 dan angka terkecilnya adalah 25. Jadi maksimumnya 88, minimumnya 25. Oke, kita kurangi, kita cari selisihnya, lalu dibagi dengan banyaknya kelas yaitu 7. Maka interval kelasnya itu adalah 9. Nah, karena di Sugiono ini menerangkan bahwa 9 itu agak sulit, sebenarnya boleh kita menggunakan 9-nya, tapi agak sulit untuk kita penerapannya. Boleh kita bulatkan menjadi 10 karena masih selisih 1 gitu. Saya sendiri sejujurnya tidak ada problem dengan ini karena ini sebenarnya hanya praktikum mendasar. Boleh Anda mengikuti secara keseluruhan polanya dari yang diberikan Sugiono dan Gujarati ini, boleh Anda punya cara lain karena dia dua orang ini tergolong sudah old ya, sudah cukup lama memberikan materi tentang ini. Oke, selanjutnya kita ambil misalkan 10 interval kelasnya 10. Maka kita lakukan yang pertama. Di sini itu nomor kelasnya ini tadi ya ada 7 kelasnya. Lalu penghasilan per harinya itu ada dalam ribuan rupiah, kita bagi menjadi antara 20.000 sampai 29.000. Sebenarnya boleh-boleh saja Anda pergunakan 21.000 sampai 30.000, boleh, nggak apa-apa. Ini hanya contoh saja. Setelah itu kita lanjutkan ya. Ini misalkan 10 kan, 20 sampai 29 ada 10 angka ya kan di dalamnya. Lalu 30 sampai 39 ada 10 juga, 40 sampai 49 10 angka juga. Dan seterusnya. Nah, ini keterangan tadi yang saya nggak perlu jelasin lagi, Anda sudah pasti baca tadi. Selanjutnya kita tabulasikan datanya. Kita sudah tahu jumlah kelasnya, kita tahu interval kelasnya, kita cari frekuensinya. Nah, ini kalau frekuensi ini biasanya kalau datanya masih mentah, data masih ya baru dimasukkan ke dalam Excel, mau tidak mau kita harus mengurutkannya masing-masing satu per satu. Misalkan di data antara interval 20 sampai 29 kita cari di data yang mentah tadi. Nah, ini kita cari di data ini. Nah, kita cari data ini kira-kira untuk yang 20 sampai 29 itu ada berapa misalkan. Kita cari satu-satu, kita urutkan. Nah, pakai cara kalau dulu kita pakai garis 1 gitu kan, terus habis itu kita jumlahkan. Jadi frekuensi ini secara terus. Kita kita tulis ini 1. Kalau boleh Anda coret kalau misalkan 5, kalau di sini contohnya tidak dicoret. 1. Setelah itu baru kita hitung di sini di frekuensinya sebagai angka angka yang seperti kita pergunakan setiap hari. 1, 4, 7, 13 dan seterusnya, itu jumlah frekuensinya. Lalu tabulasi akhirnya menjadi seperti ini. Angka yang lurus tadi atau angka yang perhitungan secara manual tadi boleh Anda hapus. Lalu bagian-bagian dari distribusi frekuensi. Ini istilah-istilah yang perlu dipahami karena nantinya kedepannya kita akan memahami beberapa definisi yang cukup banyak. Yang pertama kelas. Kelas artinya adalah tiap-tiap kelompok nilai variabel yang disebut dengan kelas. Lalu batas-batas kelas limit, batas kelas ini. Nilai yang membatasi kelas yang satu dengan yang lainnya disebut batas kelas. Tiap kelas ada batas kelas yaitu batas bawah dan batas atas. Lalu ada tepi kelas. Tipe kelas dapat dilihat dari batas kelas. Misalnya batas kelas bawah minus 0,5, batas kelas bawah dikurangi 0,5. Jadi kalau bedanya batas kelas, kalau batas kelas itu nilai interval paling bawah, tapi kalau tipe kelas nilai misalkan di bawah ini ya, misalkan batas bawah ini ya. Kalau batas bawah berarti kan misalkan antara 21 sampai 30, batas bawahnya pasti 21. Nah, tapi tepi bawahnya bagaimana? 21 dikurangi 0,5. Berapa hasilnya? Jadi 20,5. Nah itu tepi bawah maksudnya dia. Nah, bagaimana dengan tepi atas? Sama juga tepi atas itu batas atas ditambah dengan 0,5. Nah, itu tepi atas.
Lalu luas kelas atau panjang interval tadi saya sudah jelaskan ya. Selisih antara tepi batas atas dengan tepi batas kelas bawah. Lalu titik tengah kelas atau tanda kelas merupakan jumlah tepi kelas atas dengan tepi kelas bawah dibagi dengan 2. Agar lebih mudahnya, coba kita praktek bagaimana contohnya. Perhatikan tabel hasil penyusunan distribusi frekuensi pada contoh yang di atas. Contohnya ini ada 7 kelas tadi sudah kita temukannya. Batas kelasnya misalkan dilihat dari selang nilai, misalnya kelas ketiga 40 sampai 49. Bilangan 40 merupakan batas bawah dan 49 batas atas. Tepi kelas dapat dilihat dari batas kelas. Misalnya batas kelas bawah 40 dikurangi dengan 0,5. Hasilnya berapa? 39,5. Nah, itu tepi bawah. Sedangkan untuk tepi atas itu berarti kita gunakan batas atasnya ditambah 0,5. Berarti 49 ditambah 0,5 berarti 49,5. Nah, luas kelasnya itu berarti gampang aja kita pergunakan, itu tadi tepi ya, tepi atas dikurangi tepi bawah. Berarti 39,5 ini 39,5 dikurangi 49,5 hasilnya 10. Atau lebih mudahnya ya kita hitung aja secara manual dari nilainya dalam satu kelas tersebut. Misalkan tadi ada 40 sampai 49 berarti 40, 41, 42, 43 itu lebih mudah biasanya. Titik tengah kelas, misal kelas ketiga yaitu 40 sampai 49, maka titik tengah kelasnya adalah kita pergunakan tepi boleh, Anda pergunakan batas boleh. Jadi misalkan ini pergunakan tepi ya, 39,5 ditambah 49,5 dibagi 2. Boleh saja Anda pergunakan 40 sama 49, jadi 40 ditambah 49 dibagi 2. Sama aja hasilnya 44,5. Nah, ini distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Ini yang harus kita bedakan, nantinya kita akan ketemu. Kalau yang distribusi frekuensi relatif itu yang sudah kita bahas yang tadi, namun ditambah dengan persentase. Jadi kalau di sini ada persentasenya. Misalkan kalau yang relatif ini persentasenya, misalkan ini frekuensinya 1, berarti ini caranya adalah 1 dibagi dengan 70 dikalikan dengan 100%. Hasilnya menjadi 1,4%. Jadi frekuensi dari interval 20 sampai 29 itu adalah 1,43%, seperti itu. Hanya melihat persentasenya saja. Jadi berapa persen frekuensinya ini, berapa persen frekuensinya ini, hanya seperti itu saja. Nah, berbeda dengan kalau yang kumulatif. Ada 2 jenis. Kalau yang frekuensi kumulatif ada yang kurang dari dan lebih dari. Nah, coba kita yang bahas untuk yang kumulatif kurang dari dulu. Contoh ini, misalkan tadi penghasilan per hari tadi dari VCD itu rental VCD. Namun ini kita buat bukan interval lagi. Kita katakan kurang dari 20. Kenapa kok 20? Karena tadi intervalnya intervalnya itu 20 sampai 29. Kita ambil yang bawah ya. Kurang dari 20 misalkan. Kurang dari 20 ternyata frekuensinya ada 0 karena nggak ada yang di bawah 20. Lalu yang lebih kurang dari 30 ada berapa? Ada 1. Kurang dari 40 ternyata ada 5. Kurang dari 50 ada 12. Kurang dari 60 25 dan seterusnya sampai nanti di titik tertingginya kurang dari 90 itu ada 70. Ada 70 observasi gitu ya. Nah, lalu kita lihat atau 70 frekuensinya total. Lalu kita lihat persentasenya. Caranya gimana? Caranya adalah berarti frekuensi di kelasnya ini kita bagi dengan jumlah kelas paling atas atau jumlah keseluruhan observasi, lalu dikalikan dengan 100%. Sama juga hasilnya 1,43 untuk yang pertama. Tapi untuk yang kedua ini berbeda. Kalau yang tadi kan kelasnya kan 4. Ini 4. Ini menjadi 5. Berarti 5 dibagi dengan 70 dikalikan 100%. Hasilnya menjadi 7,14. Sama juga ini 12 dibagi dengan 70 dikalikan 100%.
hasilnya 17,14 dan seterusnya hampir sama. Kalau misalkan ini hampir sama, perbedaannya hanya kalau yang ini dia menggunakan batas bawah, kalau yang ini menggunakan tepi bawah, sama aja. Ini kurang dari 20 batas bawah, kurang dari 19,5 tepi bawah. Hanya itu saja sebenarnya. Lalu ini untuk yang lebih dari, yang tadi yang saya jelaskan ya, frekuensi kumulatif ada yang lebih dari. Nah, untuk yang lebih dari itu kita buat frekuensi tetap yang paling bawah ya, kita gunakan batas bawah. Ini batas bawah, yang sebelah kiri batas bawah, tabel di sebelah kanan tepi bawah. Untuk angka yang dipakai dalam setiap kelas. Nah, ini 20 misalkan, ini 20 tepi batas bawahnya. Nah, kita cari, kalau tadi kurang dari, kita cari 20 atau lebih. Nah, 20 atau lebih berarti ada berapa? Ada 70. Nah, karena yang berada di atas 20, angka 20 berarti ada 70 reservasi atau 70 rental VCD tadi. Persentasenya berapa? Otomatis 100%, ya kan? Nah, kita cari juga lagi. Ini 30, ini 30, di atas 30 lah, 30 atau lebih. Jumlahnya 69. Nah, bagaimana caranya nyarinya? Perbedaannya kalau tadi dicari kelas yang paling bawah, kalau yang ini kelas yang paling atas. Berarti 69. Ini caranya 69 dibagi dengan 70 dikalikan 100%, hasilnya 98,57%. Ini juga sama, 65 dibagi dengan 70 dikalikan 100%, hasilnya 92,86%. 58 dibagi dengan 70 dikalikan 100%, hasilnya 82,86%, dan seterusnya bersama. Nah, kalau yang tabel sebelah kanan ini sama saja, hanya saja dia menggunakan tepi kelas gitu aja, tepi kelas bawah, nggak ada masalah sebenarnya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Insya Allah nanti materi ini itu akan menjadi hal yang bermanfaat untuk Anda ke depannya, karena kita akan membahas materi tentang berkaitan dengan distribusi frekuensi, seperti itu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.